Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada pribadi khatib dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafazan, yaitu kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah tentang al-isti'adzah, yaitu mengharap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah dari surat Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ada orang padahal dia sudah sholat, sudah zikir, sudah tilawah, bahkan sudah sholat tahajud, tetapi hatinya masih gelisah, kolbunya masih risau? Para ulama mengatakan orang yang model seperti ini mungkin ibadahnya masih sebatas al-jawarih, masih sebatas gerakan tubuh saja. Jiwanya belum mendalami nikmatnya ibadah, belum merasakan nikmatnya beribadah. Kenapa demikian? Karena hatinya mudah diganggu, dirasuki oleh setan. Maka kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan. Diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat kita membaca Al-Qur'an saja, kita masih diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan, dari kejahatan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kamu membaca Al-Quran, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari keburukan setan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
berbicara tentang surat Al-Mu'awwidhatain ini, jangan sampai kita salah paham bahwa yang menjadi pelindung kita bukanlah surat Al-Mu'awwidhatain ini, tetapi yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan dua surat ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua surat ini bisa menjadi media untuk kita jadikan sebagai permohonan perlindungan dari Allah. Karena dua surat ini mengandung asma-asma dan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Dalam surat Al-Falaq misalnya, ada sifat Allah Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbul Falaq. Al-Falaq bisa berarti membelah. Tetapi para mufassirin pada umumnya mengartikan bahwa Rabbul Falaq adalah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Falikul isbah, yang membelah waktu subuh dari gelapnya malam. Seolah-olah di sini digambarkan bahwa lenyapnya kekuatan kegelapan oleh kekuatan cahaya. Semua kekuatan syirik apapun itu bentuknya, itu adalah kekuatan gelap yang sangat mudah dilenyapkan jika kita berlindung kepada Rabbul Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Falaq kita cukup berlindung dengan satu sifat Allah yang agung untuk menghadapi 4 jenis keburukan. Apa saja jenis keburukan itu? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari keburukan setiap makhluk. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan kejahatan para penyihir yang meniupkan sihir-sihirnya ke dalam buhul-buhul tali-tali sihirnya. Kemudian yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan para pendengki idza hasad, ketika aktif dengkinya. Ketika pendengki ini aktif kedengkiannya, terutama lewat pandangannya, para ulama menyebutnya dengan penyakit al-ain. Ini sangat luar biasa bahayanya. Bahkan bahayanya tidak hanya menyerang kepada individunya, tetapi bisa menyerang kepada hartanya, keluarganya, anak-anaknya. Maka jika kita tidak sadar dan tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat berbahaya buat kita semuanya. Oleh karena itu kita disunahkan membaca doa-doa perlindungan, zikir-zikir, wirid-wirid, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah, kita diajarkan doa supaya kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertempat di tempat yang asing, menempati tempat yang belum pernah kita tempati, kita diajarkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau doa yang diajarkan khusus dari Nabi kepada Abdullah bin Khubayb. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Khubayb, "Qul, bacalah wahai Abdullah bin Khubayb, qul huwallahu ahad." Surat Al-Ikhlas, wal Mu'awwidhatain, dan 2 surat perlindungan, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Khina tumsi wa hina tusbihu, ketika pagi hari dan ketika sore hari. Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Maka takfika min kulli syai', maka itu semuanya sudah cukup menjadi perlindungan kamu dari segala macam keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Falaq kita cukup berlindung dengan satu sifat Allah untuk menghadapi 4 macam jenis kejahatan. Tetapi dalam surat An-Nas kita berlindung dengan 3 sifat Allah untuk menghadapi 1 jenis keburukan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 sifat Allah berturut-turut untuk menghadapi 1 jenis kejahatan.
Apa itu? Min syarri waswasil khannas. Kejahatan dari keburukan waswasnya al-khannas. Al-khannas adalah setan yang serangannya yuwaswisu fi sudurinas, yang membuat waswas, keraguan-raguan menyerang fi sudurinas, ke dalam titik sumber inti tubuh manusia, yaitu al-qalb, yaitu hati kita. Menanamkan keraguan di pusat sistem tubuh, yaitu hati kita. Maka kita kadang melihat ada saudara kita yang wudunya berulang-ulang kali, mandinya diulang-ulang kali, karena terserang sifat, hatinya diserang dengan serangan yuwaswisu fi sudurinas, waswas. Bahkan ada yang karena waswas ini bisa menyebabkan dia malas beribadah, karena dia mengulang-ulang terus sholatnya misalnya, sehingga dia merusak imannya. Karena hati adalah sifat pusat sistem tubuh kita diganggu oleh setan. Kalau hati kita baik, maka seluruh tubuh kita menjadi baik. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad ini ada mudghah, ada segumpal darah. Fa in shalahat shalahal jasadu kulluh. Ketika segumpal darah tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal darah tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalb, ingatlah segumpal darah tadi adalah hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan khutbah yang singkat ini kita bisa menghayati asma-asma dan sifat Allah, sehingga kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatta al-akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman ala a'daika a'daiddin min al yahudi wan nasara wal munafiqina wad dhalimin bi quwwatika wa bi'izzatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا من في قلبك رحمة للناس